Selamat pagi, Asri Gunawan kembali menemani Anda di segmen Kompas Bisnis. Kali ini kita akan membahas bagaimana secara teknis Danantara ini akan bergerak. Mampukah ekspansi ini dilakukan lebih agile di tengah banyaknya tantangan? Dan Kompas Bisnis saat ini sudah bersama dengan Wakil Kepala BPI Danantara, Bapak Kaharudin Djenot. Pak, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, baik, Alhamdulillah. Pak, ini kan akan ada 7 BUMN yang masuk ke Danantara. Kenapa 7 BUMN ini? Apa alasannya dan apa pertimbangannya? Sebenarnya konsep awalnya adalah seluruh BUMN itu masuk ke dalam Danantara. Tapi tentunya untuk mencapai end state atau bentuk terakhir dari Danantara, kita perlu persiapan. Kita perlu juga melakukan beberapa prototyping lah terkait dengan bagaimana melakukan transformasi terhadap BUMN-BUMN itu. Maka dipilihlah 7 yang terbesar. 7 yang memiliki aset terbesar dari seluruh BUMN yang ada, maka 7 ini dipilihlah. Artinya alasan dipilihnya 7 ini karena memiliki aset yang besar, tapi pada akhirnya akan merangkul seluruh BUMN? Pada akhirnya akan merangkul seluruh BUMN. Oke, selanjutnya kita bahas soal tantangan, Pak. Bagaimana kemudian nantinya bisa tetap dan terus menarik investasi asing dan kemudian juga sekaligus mengenjot dividen? Ya, tantangannya adalah kalau selama ini kita melakukan investasi ke dalam negeri, terutama ke BUMN, kita ini masih dalam kondisi di mana BUMN kita mengalami ketidakefisienan, ketidakefektifan. Masih ada kebocoran-kebocoran, masih ada intervensi politik dan sebagainya. Sehingga BUMN sebagai satu korporasi ketika akan melakukan aksi korporasi, ini tentunya akan sangat berbeda dibandingkan dengan BUMN atau industri-industri lain di luar negeri. Industri lain di luar negeri mereka sudah melakukan aksi korporasi itu dengan sangat profesional. Maka kita menginginkan melakukan transformasi di dalam Danantara ini untuk BUMN agar BUMN ini menjadi lebih profesional. Kita akui bahwa sebagian BUMN sudah melakukan dan menjadi sangat profesional. Beberapa mungkin sudah menjadi global champion dan sebagainya. Tetapi yang kita inginkan bukan hanya 1, 2, 3 BUMN. Yang kita inginkan adalah sebagian besar bahkan seluruh BUMN ini harus dengan kondisi yang menjadi kondisi yang sangat fit, efektif dan efisien. Maka yang harus kita lakukan adalah mengkonsolidasi keseluruhan BUMN itu. Kemudian kita melakukan transformasi mana yang poin-poin terbaik dari BUMN yang sudah menjadi global champion atau sudah menjadi international champion, itu kemudian kita cangkokkan kepada BUMN lain yang masih butuh transformasi. Sehingga yang kita harapkan adalah BUMN secara keseluruhan akan mampu memberikan performance terbaiknya. Sehingga investasi baik dari luar maupun dari dalam negeri ketika diinvestasikan kepada BUMN dalam negeri, ini akan menghasilkan tentunya dividen yang besar. Tapi sekaligus harus menghasilkan satu dividen yang sifatnya kontinu. Ini adalah kemandirian. Jadi membangun BUMN dengan kemandirian ini menjadi salah satu tugas di dalam Danantara. Dan yang menarik untuk dibahas juga, Pak, sebetulnya kan sebelumnya sudah ada INA, Indonesia Investment Authority. Ya. Lalu perbedaannya apa dan kenapa akhirnya INA dilebur ke Danantara? Ya, INA hanya memiliki satu fungsi, yaitu Sovereign Wealth Fund. Tetapi Danantara ini memiliki 3 pilar. Pilar pertama, Sovereign Wealth Fund, sebagaimana INA, ya. Kemudian peran kedua adalah development financing entitas. Kemudian yang ketiga adalah asset management. Danantara memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Kalau tadi INA itu 1 pilar, maka Danantara 3 pilar. Di dalam Sovereign Wealth Fund nanti akan ada INA. Kemudian di dalam development financing entitas ini akan ada beberapa SMV yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Sementara di aset manajemen ini hampir seluruh BUMN akan berada di bawah pilar yang ketiga ini.
Artinya ada 3 fungsi yang berbeda dengan INA. Kalau INA satu Betul sekali. fungsi, kalau Danantara punya 3 pilar tadi yang Ya. disebutkan. Nah, selanjutnya kami juga ingin memastikan soal payung hukum Danantara. Pembentukan Danantara ini tidak akan merevisi Undang-Undang BUMN, melainkan melalui revisi 2 peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Kalau benar demikian, prosesnya sudah sampai mana dan poin utamanya apa, Pak? Ya, pada end state-nya nanti, pada bentuk akhirnya adalah akan dibentuk undang-undang yang baru khusus untuk Danantara. Jadi tidak melakukan perubahan terhadap undang-undang BUMN. Akan ada undang-undang baru khusus Danantara, tetapi untuk menuju ke sana tentunya membutuhkan waktu dan persiapan. Maka kemudian dalam tim transisi sedang dilakukan persiapan itu. Kalau ada perpres, kalau ada peraturan pemerintah, itu lebih pada untuk mengakomodir tahapan-tahapan awal. Bagaimana tahapan awal ini agar bisa berjalan, maka payung hukum itulah yang kita pilih. Sementara di end state nanti adalah undang-undang terkait dengan Danantara itu akan menjadi tujuan utama. Tapi probabilitasnya untuk merevisi Undang-Undang BUMN sebesar apa, Pak? Atau tidak? Itu nanti akan dibahas di dalam tim transisi. Baik, masih dalam pembahasan begitu? Masih dalam pembahasan. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai bagaimana kemudian pengelolaan dari dividen. Karena kita ketahui juga kan selama ini dividen sebagai sumber pemasukan bagi APBN. Apakah nantinya akan berdampak atau memberikan sumbangsi begitu kepada penerimaan negara? Kedepannya harapan kita seperti itu. Justru dengan aset yang sekarang tersebar di berbagai macam instansi, kemudian ini disatukan menjadi di bawah Danantara, yang kita harapkan adalah agar aset ini menghasilkan return yang luar biasa besar dan itu nanti dimanfaatkan untuk membangun Indonesia. Ini harapan terbesar untuk kenapa Danantara diadakan. Artinya juga pengelolaannya nanti akan seperti apa, Pak? Mungkin bisa ditegaskan. Terkait dengan pengelolaan, mekanismenya ini juga akan masuk dalam rancangan undang-undang Danantara. Jadi ini tentunya masih masuk dalam pembahasan. Tapi goal besarnya adalah bagaimana agar aset yang luar biasa besar tapi terbatas. Ini pasti kita harus akui bahwa aset kita terbatas. Bagaimana dengan aset yang terbatas ini bisa di leverage sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang besar untuk membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Baik, terakhir Pak, mungkin ini kan kemarin peluncuran seharusnya dilakukan 7 November kalau saya tidak salah, betul ya? Ya, betul. Menjawab pertanyaan publik, ini sebetulnya kenapa diundur begitu? Lebih pada bagaimana kita harus bisa mengkonfirm landasan-landasan hukum, payung hukum, perpres dan sebagainya, dan juga ini faktor kehati-hatiannya, dan juga karena jadwal presiden yang begitu padatnya, persiapan untuk keluar negeri, sehingga beliau meminta ini diundur untuk setelah kembali dari luar negeri baru ditentukan tanggal peluncurannya. Baik, artinya hadirnya Danantara semoga bisa menjawab seluruh target yang ada di depan dan juga tantangan yang ada di depan. Terima kasih Bapak Kahar Wijono, Wakil Kepala BP Danantara telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Bapak.